panjang atau bahkan game kedua untuk Onyx Esports. So, MPL Playoff Arena, mana tepuk tangannya? Rame ya. Rame. Gue tadi pas opening merinding banget ngeliatnya. Semuanya ramai, backsoundnya ditambahin lagi, aduh. Lo merinding? Merinding. Gua ada lagunya. Apa itu? Merinding, nggak bulu aku dukung. Kenapa, Po? Gak apa-apa, itu saya tahu lagunya, cuman hilang ingatan saya tadi. Oke, dan kita mulai di mana dari Suns memang bermain sebagai mid laner Gashion dan Chow. Dipegang oleh Kiboy. Jadi untuk burst damage dari Onyx Esports, mereka bisa pegang ketika mungkin dari Sancho udah level 2 ya. Dan spike swordnya bisa connect ke lawannya. Ya, saya sudah... Nanti, ya nih. Oke, fokus lanjut lagi. langsung. Ada pertempuran dengan 5 dagger yang memang sudah dikeluarkan. Namun tadi Tonrosnya mulai aja maju ke bagian pas sedikit lagi. Flickernya masih keluarkan, first blood akan terjadi. Tidak, karena Kiboy-nya masih bisa selamat. Tapi tidak untuk satu monster jungle yang dimiliki oleh Onyx. Saya sudah bilang tadi Pak, prediksi saya sih draft sih saya menuju ke arah RRQ ya. Kalau saya pribadi ya. Peace. Iya, dan kita lihat di sini di mana nampaknya Kairi seperti yang kita saksikan. Yep. Untuk dari segi jungle farmingnya sama-sama kenceng. Sama-sama punya satu gua lethal counter dan Tonros. Tapi problemnya adalah makin late game, Albert makin lay off. Makin play, Lay off. Makin playoff. fall off. Fall off, ya udahlah maafkan namanya juga nggak bisa bahasa Inggris. Nah, main fall off maksudnya, kamu ini. Ya, maaf. Wih, Oke, saya bersama dengan caster bahasa Inggris nampaknya Eterna RRQ sisanya ke arah Onyx. Karena memang, apalagi dengan Kairi pasti membuat Om Wawa tersenyum ya. Dengan jungler ya kan, dengan Balmond kan. Balmond. Ini dia, ini Tonros versus Lethal Counter. Itu tadi Pak. Ini kita lihat dulu ya. Entah Tonros, entah Phantom Execution, semuanya juga bisa dimanfaatin untuk bisa mendapatkan lagi karena objektifnya. Plus dengan level counter, tapi Kairinya terkena efek dari Payan. Belum lagi ada Ginumia Blast. Mencoba untuk pergi, tapi hilang dia tersebut. Tonros again berhasil mendapatkan first blood. Dan seorang Albert makin membuat dirinya lebih percaya diri untuk mendapatkan satu buah Tarto. Dan bahkan bisa kita bilang Pulse di depan sana bakal coba untuk melakukan clear saja. Dia udah bisa dipastikan gak bakal masuk. Karena dia masuk ditangkap Fredrin itu bakal jadi makanan untuk Fredrin dan juga Albert. Dengan Lancelot ya semakin di early, semakin kuat, semakin mundur ke arah belakang, semakin playoff. Semakin Fall off. fall off. Nah, iya, ingetin dong. Fall off MPL season 10. Playoff. Kayak gitu dong. We on Support this. dong. Still support dong. Oke. Oke, tapi sementara waktu Arki Hosti mereka mendapatkan tadi satu turtle dan juga mereka langsung memberikan pressure. Ini dia yang kita bilang selalu secara terus-menerus juga bahwa tiap kali ada objektif yang didapatkan oleh Arki Hosti, mereka akan mendapatkan follow up juga. Waduh. Langsung digasnya begitu aja. Memang burst damage seperti Gashen sangat dibutuhkan di early game seperti ini untuk menumbangkan langsung ke arah Fredin. Tapi di area yang berbeda. Ada serangan yang memang dilakukan bersaing pulih kali ini dimiliki oleh cewek. Namun untuk pergerakan dari Kiboy dihancurkan, cewek hanya bisa melihat dari kejauhan. Kalau dibilang adil atau enggak, masih dimenangkan oleh Onyx. Walaupun satu-satu ya. Karena Onyx dapat top laner. Sedangkan RRQ dapat Romer. Silakan Yes, emblemnya. weapon master untuk Bruno. Movement, physical attack, marksman-nya, Everest masih ya. Masih dengan Everest, dengan hybrid attack juga. Dan ini, cewek lagi di pressure. Dia dipotong dan dengan tempo yang sama, Arki Hosti. Mereka nyerang di gold. 4 hero bahkan rela untuk ditaruh di sana. Biar cewek gak terlalu cepat ketika melakukan farmingan. Biar nggak kalah early. Udah pasti tuh. Ketika 4 hero taruh di area bottom lane itu biar nggak kalah early Cloud-nya. Karena bisa dibilang, Cloud ini agak cukup sulit di early-nya melawan seorang Bruno. Stuck Bruno akan sakit tapi stun. Flicker ke arah belakang. Tapi Flicker. Incandescence namanya. Wede. The ultimate. Boleh, Gila, boleh. gue dari England bro. Kecil gue lahir di England. England sebelah mana? Cuman di bawah ada plating yang memang sudah berhasil dilakukan. Untuk dari shieldnya sudah menghilang. Dan sekarang ada satu pergerakan dari Buset memang langsung dihancurkan lagi. Dan di sini efek Terrifying dan juga knockout yang dihasilkan oleh Fredrin. Semuanya bekerja sama untuk bisa menghancurkan Onyx. RRQ Hosti mengamuk di early game ini. Yes, energy eruption. Satu buat taunting yang memang bisa dikombinasikan dengan berbagai macam skill yang lain. Ada efek slow, ada efek knock up juga. Dan turtle terbuka. Waduh. Damage-nya Incandescence, double dagger, 10 slaughter. Belum cukup Pin. Masih coba untuk bertahan. Distraction dilakukan. Di Petri. Petri banyak. Oh my god. Sampai not blast. Tapi nampaknya cewek masih mau lebih. Landing to it. Satu flank. Diamankan dari Arkeosi. Tapi planting to win by Skylar. Berhasil menutup dari cewek. Dan Kyrie kali ini dia bisa dapetin purple buff-nya. Sorry to say, Kyrie. Oh,
dapet dong. What? Masih dapet dong. Masih bisa dapet. What? Dia ada berbeda Skylar sedikit lagi bisa. Ini yang gue sebutkan tadi. Battle Mirror Image adalah penyelamat dan hilang sudah Gashen. Hilang di area tersebut. Oke, tapi nampaknya Albert gak berhasil dapetin purple buff. Tapi dia dapetin satu buah Gashen lebih mahal. Dan jangan lupa, sekali lagi aku ingetin, nobar MPL sambil order cap, diskon 90%, scan di Omawa. Waduh. Ya, nice outplay ya tadi. Yang dibuat oleh Skylar juga sekaligus membuat posisi dari Suns. Ini langsung terbuka, tapi Suns daya gedor dia sangat tinggi sekali. RRQ Hoshi mereka harus berhati-hati ketika mereka berjalan sendirian tanpa pengawalan dari Finn. Tapi ini bisa dibilang early pressure yang dilakukan RRQ berhasil dengan sesuai planning. Dengan Albert berhasil mendapatkan 3 point kill. Tapi ingat, dengan point kill yang didapatkan dia nggak boleh sembarangan masuk ke dalam. Play, punya Way of Dragon. Way of Dragon berinstal dulu pantas Lautar. Berikan seorang pin. Kemudian flash tercancel. Tapi Clay harus mundur ke arah belakang. Way of Dragon dikeluarkan untuk defensif. Skylar is coming. Belum ada Battle Royale Image. Dan ini dia. Blazing Duel. From Skylar. Berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Dan bahkan mega kill for Albert. Lihat. Kembali lagi ke line up dan Ting-Ting bukan bermain, Ting-Ting bukan biskuit. Dan ini dia, the better the smile, the better the play. Albert sudah mulai menunjukkan bagaimana kekuatan dan kesaktian dari jempolnya dan sekarang. Purple buff-nya akan mutlak menjadi milik dari RRQ Onyx dalam keadaan yang sangat tertekan dan RRQ hanya tinggal membawa game ini menuju ke kemenangan mereka dan satu sama pun bisa mereka miliki. Satu hal, gimana caranya Onyx bawa ke late game? Karena mereka akan kuat di arah mid to the late game. Tapi apakah sampai pertanyaan seperti itu? Blazing duet, di cancel, Asapopol, Keyboy, terteklat, double kill. Didapatkan oleh seorang Keyboy kali ini. Di mana RRQ membuat Albert dapetin 6 point kill. Dia makin lebih kaya raya, makin lebih perkasa, dan akan dapetin item lebih cepat dibanding seharusnya. Oke, sementara Boots masih tetap stay di atas. Albert levelnya mengungguli siapapun yang ada di lane of down di game Gila. kali ini. Mirip banget Lancelotnya sama Lolong. Sama gua kan, saya cuman kok ngedes bisa sekali doang om. Abang boleh kita skip, silakan. 6 kali pick 83% untuk win rate-nya dan ini dia. Hero dari Albert yang langsung menjadi poros utama RRQ Hoshi. Membongkar pertahanan Onyx Esports. Dengan puncture dia, dengan Phantom Execution dia, dan bahkan untuk objective play. Ini selalu bisa dipakai dan menumbangkan satu demi satu. Godlike from Bayalien. Masih mau lebih, menjadi pilihan. Looking for double kill. Dan this is it, Albert. Sampai Alien mengamuk. Double kill didapatkan. Fokus ke arah turretnya. Tim Onyx Esports agak sedikit kewalahan dan Suns agak sedikit kebingungan untuk mencoba mempertahankan purple buff dari seorang Kairi. Tapi untungnya Kairi tidak depending on purple buff. Oke, purple buff sekarang berhasil diamankan oleh pemain dari RRQ lagi. Objektif mereka hancurkan lagi. Semakin kecil pertahanan dari Onyx dan semakin berbahaya pula serangan yang akan dikeluarkan oleh pemain RRQ karena mereka menguasai semuanya. Tuan tanah sekarang Pak Mandor Kabon juga mereka. Beda sekarang. 1.300 God Lane area Pung. Ya, dan juga ada 2 steel leg plate itu dipegang oleh Keyboy. Oh, langsung lagi Malefic. ya. Malefic dia Pung. Oke, dan ada Malefic Roll juga untuk Lancelot. Jadi full physical penetration plus ada true damage setelah ini. Albert, ini unggul jauh banget buat Albertnya dan dia bisa menargetkan untuk hero tipnya seperti Gashen dan bahkan dengan Brunonya juga. Oke, tapi ingat, semua itu ada waktunya untuk seorang Lancelot. Ketika pemegang Lancelot memiliki early di game, dia juga harus bisa membawa game ini akan lebih cepat di bawah 15 menit. Kalau bisa balik lagi. Karena makin ke late game, Albert ini makin tidak berdaya Opung Wawa. Iya, dan itu yang memang tidak diinginkan oleh RRQ Hoshi. Mereka sekarang sedang pegang kendali. Kalau bisa memang mereka end game-nya di bawah menit ke-15. Dan Albert masih dengan markingannya dia. Tapi team fight ya, dengan RRQ Hoshi punya Lolita. Ini strong banget. Lolita sebagai target initiate-nya ada banyak. Dan juga dia tiap kali melakukan dominant blast selalu ada di dalam rumput dan nggak bisa ditarget oleh tim Onyx Esports. Damage dealt dipegang oleh Clay dan juga Albert. Wah, dikeroyok langsung hilang Boots, hilang langsung. Set up yang sangat sempurna yang mereka lakukan. Luar biasa sekali RRQ. Oh, berinstal dulu Pung. Albert tershutdown. Limited players, dapetin stun. Dan bahkan Kairi, double kill. Lagi table kill. Maniac from Klika, Israel. Dan this is it. Maniac. Seven. Oh my God. 7.
Savage, dan Savage itu dia. Kekuatan dari masing-masing player RKOC dikeluarkan di game yang kedua. Savage Israel! Oh my God! Ini bencana untuk tim Onyx Esports! Wow, semakin membara, semakin panas lagi Land of Dawn. Ini baru game yang kedua loh. Apa ceritanya nanti di game yang ketiga dan juga seterusnya. Oke, tapi lihat Onyx Esports, walaupun terkena Savage, gak masalah, dia masih reset, dia masih coba untuk melakukan catch up. Dia coba untuk masih mengejar. Gimana caranya? Dia masih punya high ground defensif. Walaupun bisa kita bilang, Suns clear-nya cepat tapi untuk 1 wave. Bukan untuk 3 wave. Iya. 1 wave aja. Dan bahkan sebenarnya nggak punya hero untuk bisa clear wave cepet banget ya buat Onyx Esports. Dan hero tabrak yang dimainkannya Onyx Esports mereka kan dive in composition. Dan tiap kali mereka dive in, itu ada Frederick yang selalu menghentikan langkah-langkah mereka. Knock up-nya dari Brave Assault, adanya juga Energy Eruption untuk taunting. Dan membuat boots-nya, Kyrie-nya ini nggak nyaman sama sekali. Dan Kyrie dengan Balmondia, 89% win rate-nya. Lebih tinggi dibandingkan dengan Lancelot dan lebih safe pastinya untuk gameplaynya. Tapi dari kondisi terdesak seperti ini, RKOC mereka tinggal nunggu juga. Karena berulang kali positioning Lolita Vin ini yang harus diwaspadai. Ya. Dia bebas kasih charge-nya. Dia juga bisa kasih 16-nya. Aku lihat, Pung, Kyrie ini dimakannya tuh bukan sama Albert. Dimakannya sama Skylar sama si Clay. Clay Skylar yang bikin dia Ya, tuh gak karena bisa ngapa-ngapain. efek Terrify. Itu. Lagi muter pusing. Linglung. Pusing beneran akhirnya. Jadi dia udah muter pusing sendiri. Dia Ya? butuh pasateramol. Wah, saya nggak bisa benerin nih. Itu kan jenis. Oke. Pasateramol itu jenis, bukan merek. Oke, lanjut lagi. Purple buff pun masih tersedia di tersebut. Tapi mereka tidak menghiraukan. Mereka lebih berfokus untuk bisa mendapatkan kolor. Sekarang menit ke-12. Sudah langsung dimulai oleh mereka tanpa adanya kontes. Harusnya dilakukan oleh pemain Onyx Esports karena tertinggal begitu jauh. RKOC hanya tinggal menyelesaikan game ini. Tanpa gangguan yang berarti harusnya. Konsil. Mencoba untuk ke arah belakang. Suns, dia respon dengan cepat. Sakit banget Itu dia Suns, instingnya nyala ketika ada tercium bau-bau yang tidak enak di arah jungle dari seorang Kyrie. Kyrie mundur, Suns mundur, dan player gold by UBS Gold dimenangkan oleh Albert. Catch up dari gold lane dan juga dari jungler Onyx masih belum bisa mengejar, Opung. Jauh banget sih, selisih 3.000 ya dari Jauh dua BGT. jungler. Jauh BGT. Banget dari levelnya juga, tapi ada BOD. Itu udah selesai buat siapa tadi, ada Oke. BOD-nya. BOD sudah didapatkan ya. Tapi lihat wave yang buat- selanjutnya. Buat cewek. Cewek berhasil mendapatkan BOD. Berhasil menuju ke arah belakang. Skylar bakal coba untuk menjaga positioningnya terlebih dahulu. Tidak akan melakukan diving. Karena lihat tengah super minion yang bergerak. Karena itu akan menjadi tujuan utama dari tim RKOC. Dengan adanya high ground, dengan adanya damage, dengan adanya defensif yang dilakukan. S7 masih mau lebih. Gak ada placement black card. Gak dapat siapapun. Tapi saat kali ini terbakar oleh seorang Clay. S7 terbakar di depan. Dan saat di take down. Dan lihat akan terbakar Finn. Masih tumbangkan. Blasting to win. Berhasil mengajak backline. Dan RKOC take the game home. Satu sama. Semakin panas lagi. Ini dia final yang ingin kita lihat saling berbalas dari tiap round yang memang tersedia lewat Best of 7. RRQ bukan hanya mendapatkan kemenangan, mereka juga mendapatkan savage moment. Dan tentunya Onyx Esports harus lebih reset lagi. Karena mereka melihat RRQ reset setelah game yang pertama, dia harus reset untuk game yang kedua. Ya. Dan makanya aku bilang, entah kenapa Bung, draft. Aku selalu melihat dari draft, prediksi yang aku pilih itu by draft. Game 1 Onyx kuat, game 2 RRQ kuat. Dan makanya aku menunggu game 3 Link versus Lancelot. Ring Lancelot. Ya semoga bisa terwujud juga, tapi satu sama kemenangan. Yang sekali lagi diberikan oleh Onyx Esports di game yang pertama, dibalaskan RRQ di game yang kedua juga. Dan itu terjadi, gak dikasih main sama sekali. Onyx Esports-nya ditutup semua pergerakan mereka. Albert dengan Lancelot-nya bebas untuk memporak-porandakan lini belakang, bahkan depannya juga. Onyx Esports mereka tidak berkutik sama sekali. Kalah turtle, langsung semua objektif hilang untuk Onyx. Outplay juga terjadi di game yang kedua dan bahkan untuk hero tabrak atau draft tabrak yang dipakai oleh Onyx Esports diambil, dimakan oleh Frederick. Tinggal nunggu Brave Assault knock up, datang Lancelot-nya.